Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil observasi dan perhitungan anggaran komprehensif kami terhadap UMKM Pabrik Tahu Janti dari Kota Malang. Jadi di sini anggota kelompok kami ada Herliani Suherman, Lady Amanda, Melvi Octavia, dan Muhammad Ilhami. Untuk yang pertama, saya akan menyampaikan terkait dengan deskripsi UMKM yang menjadi subjek dari observasi kami, yaitu UMKM Pabrik Tahu Janti. UMKM ini berlokasi di Jalan Simpang Janti Sukun, Kota Malang. Industri rumah tangga tahu Janti adalah salah satu industri yang menyuplai para pedagang tahu yang ada di Kota Malang. UMKM Tahu Janti merupakan usaha turun-menurun dari keluarga Ibu Susi yang dalam kegiatan operasionalnya UMKM Tahu Janti ini memiliki 7 orang karyawan. UMKM Tahu Janti memiliki 2 produk utama, yaitu tahu goreng dan tahu putih. Dalam menjalankan usahanya, pabrik tahu Janti ini memiliki 2 kios di 2 pasar yang berbeda, yaitu di kios Pasar Gadang dan kios Pasar Besar. Produk yang dihasilkan oleh pabrik ini ada beberapa macam. Bahkan selain menjual produk utama, mereka juga menjual sisa hasil produk untuk keperluan pakan ternak. Produk utama yang ditawarkan adalah tahu putih seharga 3.000 per bungkus dan tahu goreng seharga 3.500 per bungkus. Di mana untuk produk ini pelanggan dapat melakukan pemesanan sesuai ukuran yang diinginkan dengan harga yang menyesuaikan. Wilayah pemasaran untuk UMKM Pabrik Tahu Janti memiliki 2 kios utama yang ada di masing-masing Pasar Besar dan Pasar Gadang. Untuk Pasar Besar itu di tahu gorengnya 30%, Pasar Gadang tahu gorengnya 30%. Jadi totalnya itu 60%. Untuk tahu putih di Pasar Besar itu 25% dan Pasar Gadang 15%. Jadi totalnya itu 40%. Untuk Pasar Besar total keseluruhannya ada 55% dan Pasar Gadang total keseluruhannya 45%. Jadi ditotalkan menjadi 100%. Data penjualan. Penjualan perusahaan dalam PIS-nya. Triwulan pertama pada tahun 2019 sejumlah 18.600. Triwulan kedua pada tahun 2019 terjual 18.800. Pada triwulan ketiga tahun 2019 terjual 18.700. Pada triwulan keempat 2019 terjual 18.900. Nah, untuk totalnya di sini dijumlahkan dari triwulan pertama sampai triwulan keempat, maka dihasilkan 75.000. Begitupun seterusnya sampai tahun 2023. Harga jual untuk produk tahu goreng yaitu 3.500 dan tahu putih yaitu 3.000. Proses produksi. Yang pertama, persiapan bahan baku, yaitu kedelai. Selanjutnya, penggilingan kedelai. Selanjutnya, pemasakan kedelai. Lalu, penyaringan untuk memisahkan ampasnya. Lalu, penggumpalan adonan tahu. Pencetakan tahu. Lalu, pendinginan tahu. Pemotongan tahu. Pengemasan tahu. Dan yang terakhir, penyimpanan tahu. Akan saya lanjutkan mengenai penggunaan bahan baku mentah. UMKM Tahu Janti menggunakan kacang kedelai sebagai bahan baku utama. Setiap harinya UMKM Tahu Janti ini memerlukan 1 kuintal kacang kedelai untuk memenuhi kebutuhan produksi perharinya. Selain menggunakan kacang kedelai, untuk memproduksi tahu diperlukan juga cuka dengan masing-masing standar usage rate per bahan baku sebagai berikut. Untuk kacang kedelai, standar usage rate-nya untuk tahu goreng adalah 0,04 dan tahu putih 0,02 dengan harga bahan mentah per kilo kacang kedelainya adalah 11.000 per kilonya. Lalu untuk cuka, SUR untuk tahu goreng adalah 0,02, lalu untuk tahu putih 0,01 dengan harga per kilonya 6.500 per botolnya. Jelaskan mengenai persediaan bahan mentah dari pabrik tahu Janti Kota Malang.
pada persediaan awal itu untuk kedelainya yaitu 20.000 kilogram dan juga cuka 650 botol. Dan juga untuk persediaan akhir pada triwulan 1 itu sebesar 21.000 dan juga untuk cukanya sendiri 600 botol. Dan bisa dilihat sendiri untuk per triwulannya. Tahu Janti Kota Malang terdapat beberapa departemen produksi. Nah, untuk departemen produksi yang pertama yaitu bagian penggilingan dan pemasakan, yang kedua bagian penyaringan dan penggumpalan, yang ketiga pencetakan dan pendinginan, yang keempat bagian pemotongan dan pengemasan, dan yang terakhir ada bagian penyimpanan. Jumlah karyawan dan pembagiannya. Pembagian karyawan tiap departemen. Departemen produksi ada 3 orang. Departemen pemasaran ada 2 orang. Departemen keuangan ada 1 orang. Dan departemen pengiriman 1 orang. Mengenai sistem upah dari pabrik tahu Janti Kota Malang, yaitu dibagi menjadi tiap departemen produksi. Yang pertama, bagian penggilingan dan pemasakan itu jumlah tenaga kerja langsung per unit itu tahu goreng sebesar 0,04 dan untuk tahu putihnya itu 0,04. Nah, untuk bagian penggorengannya sendiri itu tahu goreng sebesar 0,02 dan juga untuk bagian penyimpanan sendiri tahu putih sebesar 0,02. Dan dihasilkan untuk upahnya itu pada bagian penggilingan dan pemasakan itu sebesar 5.000 dan juga bagian penyaringan dan penggumpalan sebesar 5.000 hingga sampai pencetakan sebesar 5.000. Untuk penggorengan dan penyimpanan sebesar 3.000 rupiah. Kemudian untuk depresiasi, UMKM ini memiliki beberapa aset dan peralatan yang didepresiasi setiap tahunnya. Seperti yang pertama ada bangunan pabrik dengan harga perolehan 2 miliar dengan usia ekonomis 20 tahun sehingga didapatkan depresiasi per tahunnya sebesar 1 juta rupiah. Kemudian untuk mesin penggiling dengan harga perolehan 5.169.100 dengan usia ekonomis 5 tahun didapatkan depresiasi per tahunnya sebesar 1.033.520 rupiah. Kemudian ada kendaraan bermotor dengan harga perolehan 18 juta rupiah, usia ekonomis 4 tahun, didapatkan depresiasi per tahunnya adalah 4.500.000. Lanjut, ada tungku dengan depresiasi per tahunnya sebesar 1 juta. Kemudian wajan 900.000. Kemudian peti tahu 375.000. Chiller 350.000. Dan kain penyaringan sebesar 13.000 rupiah. Selanjutnya, luas lantai bangunan yang dimiliki oleh pabrik tahu Janti Kota Malang. Bagian yang pertama yaitu penggilingan dan pemasakan. Itu luas areanya sebesar 10 meter kubik. Selanjutnya bagian penyaringan dan penggumpalan itu luasnya sebesar 15 meter kubik. Dan diikuti dengan bagian percetakan dan pendinginan itu sebesar 12 meter per kubik. Selanjutnya bagian penggorengan itu sebesar 20 meter per kubik. Selanjutnya ada bagian gudang itu sebesar 10 meter per kubik. Selanjutnya bagian pemeliharaan dan perbaikan sebesar 5 meter kubik. Dan untuk total luas bangunan yang dimiliki oleh pabrik Janti Kota Malang sebesar 72 meter kubik. Penggunaan listrik perbagian. Nah, pada bagian penggilingan dan pemasakan menggunakan listrik sebesar 1.300 watt, sementara pada bagian penyaringan dan penggumpalan menggunakan listrik sebesar 907 watt. Nah, pada bagian pencetakan dan pendinginan menggunakan 1.303 watt, sementara pada bagian penggorengan menggunakan 907 watt. Pada bagian gudang menggunakan listrik sebesar 907 watt juga.
Gaji untuk per orang itu di bagian pemasaran kan ada 2 karyawan. Setiap karyawannya mendapatkan gaji per bulan yaitu 2 juta. Di bagian pengiriman mendapatkan gaji 2 juta per bulan. Di bagian keuangan mendapatkan gaji 2.520.000 per bulan. Dan di bagian produksi kan ada 3 karyawan. Tiap satu orangnya itu mendapatkan gaji 2.286.000 per orang. Jadi ditotalkan semuanya ada 8.806.000. Untuk proporsi pemakaian jasa per bulan pada bagian pemberi jasa di gudang, untuk bagian penerima jasa bagian pertama itu 30%, pada bagian proses kedua 20%, bagian proses ketiga sebesar 20%, bagian proses keempat sebesar 15%, untuk gudang tidak ada, sementara pemeliharaan dan perbaikan sebesar 15%. Nah, untuk bagian pemberi jasa untuk pemeliharaan pada bagian penerima bagian proses pertama sebesar 25%, pada bagian proses kedua sebesar 25%, pada bagian proses ketiga sebesar 20%, pada bagian proses keempat sebesar 20%, pada gudang sebesar 10%, dan pada pemeliharaan dan perbaikan tidak ada. Baik, saya akan menjelaskan tentang perhitungan least square pada tahap 1A. Nah, pada tahap 1A ini di tahun 2019. Nah, untuk data volume Y-nya itu didapatkan dari penjualan perusahaan pada slide sebelumnya. Nah, untuk menghasilkan X ini, kita harus mencari titik tengah terlebih dahulu. Karena datanya itu ganjil, maka titik tengahnya itu berada pada tahun 2021, tepatnya di triwulan 2 dan triwulan 3. Maka di X-nya itu di triwulan 2021, di triwulan 2 dan triwulan 3 ditulis -1 pada triwulan 2 dan 1 pada triwulan 3. Kemudian untuk triwulan 1 ditulisnya -3, sementara pada triwulan 4 ditulisnya 3. Begitupun seterusnya, yang mana X ini harus berjumlah 0. Nah, untuk XY-nya itu tinggal dikalikan antara volume dan X, yang mana 18.600 dikali dengan -19 sama dengan negatif 353.400 rupiah. Nah, untuk X2-nya sendiri di sini tinggal X dikuadratkan, yang mana -19 dikuadratkan menghasilkan 361. Nah, untuk mencari tren Y-nya itu pertama untuk volumenya dijumlahkan terlebih dahulu, yaitu dari tahun 2019 sampai tahun 2023 yang menghasilkan 392.000. Nah, kemudian 392.000 itu dibagikan dengan 20. 20 itu adalah jumlah dari triwulan pertama pada tahun 2019 sampai triwulan keempat pada tahun 2023, yaitu jumlah kolomnya 20. Maka menghasilkan 392.000 dibagi dengan 20 sebesar 19.600, itu adalah tren Y-nya. Sementara untuk tren X-nya yaitu dijumlahkan terlebih dahulu, yang pada bagian X-nya yang menghasilkan 353.000. Kemudian dibagikan dengan 20 seperti yang sebelumnya, yang mana menghasilkan 17.650 untuk tren X-nya. Kemudian untuk tren Y-nya itu yang pada bagian terakhir yang sebelah kanan itu adalah 17.079 rupiah. Begitupun seterusnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rasio to trend di tahap 1B. Nah, untuk tahunnya ini sama seperti sebelumnya, diambil dari tahap 1A tadi pada penjualan perusahaan. Begitupun untuk volumenya, yaitu dari triwulan 1, 2, 3 sampai 4. Nah, untuk tren Y-nya ini diambil dari perhitungan least square yang pada tren Y tadi, sejumlah 17.079 rupiah. Nah, untuk menghasilkan ini, maka 18.600 dibagi dengan 17.079 rupiah, yang mana
Rp79 dikalikan dengan 100 yang mana menghasilkan 109. Begitupun seterusnya. Baik, saya akan menjelaskan tentang indeks musim pada tahap 1B. Nah, di tahap 1B ini untuk periodenya triwulan 1 109 pada tahun 2019 diambil pada slide sebelumnya, penjelasan sebelumnya di tahap 1B juga. Nah, di sini untuk mencari variasi musimnya yaitu periode triwulan 1 2019 sampai 2023 itu dijumlahkan secara keseluruhan. Kemudian dibagi dengan 5 yang menghasilkan variasi musim sebesar 101,768734. Untuk indeks musimnya sebesar 101,77. Begitupun seterusnya. Baik, saya akan menjelaskan tentang forecast penjualan. Nah, pada tahap 1C untuk periodenya pada triwulan 1 untuk X-nya sendiri itu 21. Nah, untuk tren 2024-nya 23.500. Sedangkan untuk indeks musimnya itu terdapat pada slide sebelumnya pada tahap 1B di indeks musim, yang indeks musim yaitu 101,77. Nah, untuk mendapatkan volume penjualan per unitnya itu 23.500 dikalikan dengan 101,77% menghasilkan 23.916. Begitupun seterusnya. Di sini saya akan menjelaskan tahap 2, yaitu menghitung distribusi penjualan per triwulan per daerah pemasaran tahun 2024. Jadi di sini ada periode triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Volume totalnya itu didapatkan dari tahap 1. Kalau untuk jumlah penjualannya itu, jadi volume total dikali dengan persenan setiap daerah pemasaran. Kalau untuk pasar besar itu 55%, pasar gadang 45%. Jadi untuk mendapatkan jumlah penjualannya itu volume total dikali dengan 55% untuk pasar besar. Kalau untuk pasar gadang itu volume total dikali 45%. Untuk tahu gorengnya itu nanti didapatkan dari jumlah penjualan dikali dengan persenannya, dan tahu putih juga seperti itu. Dan akan menghasilkan totalnya. Di sini saya akan menjelaskan tahap 2B, yaitu menyusun anggaran penjualan perusahaan tahun 2024 secara rinci menurut daerah pemasaran dan periode waktu. Untuk periode waktunya, setiap produk itu ada triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Untuk jumlah penjualannya ada di tahap 2B, di bagian produknya, seperti misalnya kalau tahu goreng itu ada di bagian tahu goreng untuk setiap daerah pemasarannya. Kalau untuk tahu putih juga seperti itu. Kalau harganya itu ada di sebelumnya. Kalau untuk tahu goreng itu harganya 3.500, tahu putih 3.000. Untuk jumlah penjualannya harganya itu jadinya jumlah penjualan dikali dengan harga. Mendapatkan, misalnya untuk triwulan 1 itu mendapatkan 36.830.105. Untuk pasar gadang juga seperti itu setiap produknya, dan akan mendapatkan hasilnya. Saya akan menjelaskan mengenai tahap 3A terkait rencana persediaan akhir tahun 2024 produk tahu goreng. Pada keterangan penjualan triwulan 1 hingga triwulan 4 itu didapat dari tahap sebelumnya, yaitu tahap 2. Total penjualan yaitu 19.000 hingga 18.000 sekian. Nah, selanjutnya pada keterangan persediaan akhir itu didapat dari pengurangan produksi dengan penjualan dan juga ditambahkan dengan persediaan awal, sehingga didapatkan pada triwulan 1 itu sebesar 306. Selanjutnya pada keterangan tersedia itu didapat dari persediaan awal ditambahkan dengan produksi, sehingga mendapatkan total pada triwulan 1 itu sebesar 22.438. Nah, untuk totalnya sendiri
pada tahun 2024 penjualan sebesar 75.000 sekian, untuk persediaan akhir itu 11.000 sekian, dan juga pada keterangan tersedia produksi itu sebesar 86.000 sekian, dan juga persediaan awal sebesar 1.000 hingga produksi sebesar 85.000 sekian. Untuk pada tahap 3B, rencana persediaan akhir tahun 2024 produk tahu putih sama perhitungannya dengan tahap 3A sebelumnya, dengan total penjualan pada tahun tersebut sebesar 18.000 sekian untuk penjualan. Selanjutnya persediaan akhir dengan total 2.700 sekian. Selanjutnya tersedia sebesar 21.000 sekian. Selanjutnya persediaan awal tersedia 400, dan terakhir produksi tersedia 21 sekian. Pada tahap 4 dilakukan perhitungan terkait dengan kebutuhan bahan baku mentah pada tiap produknya. Untuk yang pertama ada produk tahu goreng. Setiap triwulan UMKM Tahu Janti memproduksi sebanyak 21.438 tahu goreng dengan kebutuhan kedelai dan cukanya adalah 0,4 dan 0,02, sehingga didapatkan untuk 4 triwulan pabrik Tahu Janti ini membutuhkan sebanyak 3.430 kg kedelai dan 1.715 ml cuka. Selanjutnya, untuk kebutuhan bahan baku mentah produk tahu putih, pada tiap triwulan pabrik Tahu Janti ini memproduksi sebanyak 5.285 tahu putih dengan kebutuhan SUR kacang kedelai dan cukanya sebanyak 0,02 dan 0,01 mili. Sehingga jika di total 4 triwulannya kebutuhan kedelai sebanyak 423 kg dan cuka sebanyak 211 ml. Baik, saya akan menjelaskan tentang anggaran pembelian bahan mentah pada kacang kedelai tahap 5A. Nah, untuk periodenya itu dari triwulan 1 sampai triwulan 4. Sedangkan untuk jumlah kebutuhan itu didapatkan 963 dari tahap 4A dan 4B. Pada jumlah kebutuhan tahu goreng dan tahu putih dijumlahkan menghasilkan 963. Nah, untuk persediaan akhirnya itu didapatkan dari data, yang mana di data itu 21.000. Untuk tersedianya di sini didapatkan 21.963 rupiah. Nah, itu dijumlahkan dari jumlah kebutuhan ditambah dengan persediaan akhir, maka menghasilkan 21.963. Sedangkan untuk persediaan awal di sini didapatkan dari data juga. Kemudian untuk unitnya itu 1.963 rupiah. Nah, itu didapatkan dari tersedia dikurang dengan persediaan awal. Untuk harga unit ini didapatkan dari data juga, yang mana di data anggaran pembelian bahan mentah. Kemudian untuk jumlahnya didapatkan dari unit beli 1.963 dikali dengan 11.000, yang mana menghasilkan 21.595.438 rupiah. Begitupun seterusnya sampai triwulan keempat. Baik, saya akan menjelaskan tentang anggaran pembelian bahan mentah untuk cuka tahap 5B. Nah, untuk periodenya itu dari triwulan 1 sampai triwulan 4. Untuk jumlah kebutuhannya itu didapatkan pada tahap 4A, yang mana di jumlah kebutuhan cuka sebesar 429. Untuk persediaan akhir itu didapatkan dari data, yang mana di data itu di persediaan bahan mentah. Nah, untuk tersedianya itu didapatkan dari 429 untuk jumlah kebutuhan ditambahkan dengan persediaan akhir 600, yang mana menghasilkan 1.029 rupiah. Untuk persediaan awalnya juga ini didapatkan dari data, yang mana 650. Kemudian untuk unit beli sebesar 379 itu didapatkan dari tersedia dikurangi dengan persediaan awal, yang mana menghasilkan 379. Untuk harga per unit yaitu 6.500 didapatkan dari data, yang mana di data itu di penggunaan bahan mentah.
Untuk jumlahnya yaitu didapat dari 379 dikali dengan 6.500 yang mana menghasilkan 2.461.974 rupiah sampai seterusnya yang mana menghasilkan 8.547.894 rupiah. Nah, tadi pada tahap 4 sudah kita lakukan perhitungan terkait dengan penganggaran kebutuhan bahan baku mentah pada setiap produknya. Selanjutnya, pada tahap 6 ini kita akan melakukan perhitungan terkait dengan anggaran pembelian bahan baku mentah. Kemudian yang pertama kita akan melakukan perhitungan terkait dengan penganggaran pembelian bahan baku produk tahu goreng. Pada tiap triwulannya, perusahaan menggunakan 858 kg kacang kedelai dengan harga per kilonya sebesar Rp11.000 dan cuka sebanyak 429 ml dengan harga per liternya adalah Rp6.500, sehingga didapatkan total kebutuhan harga bahan baku per triwulannya adalah Rp12.219.807. Sehingga jika dikali dengan 4 triwulan, maka didapatkan hasil kebutuhan bahan baku untuk tahu goreng adalah Rp48.879.229. Lanjut, kita akan melakukan penganggaran terkait dengan pembelian bahan baku mentah terkait dengan produk tahu putih. Pada tiap triwulan, kacang kedelai dibutuhkan sebanyak 106 kg dengan harga per kilonya sebesar Rp11.000 dan cuka sebanyak 53 ml dengan harga per liternya Rp6.500. Sehingga didapatkan total biaya setiap triwulannya untuk produk ini adalah Rp1.506.101. Sehingga jika di total 4 triwulan didapatkan total pembelian bahan baku mentahnya adalah sebesar Rp6.024.404. Baik, saya akan menjelaskan mengenai tahap 7A terkait anggaran pemakaian tenaga kerja langsung tahun 2024 produksi tahu goreng. Diketahui produksi sebesar 21.000 per triwulan didapatkan dari tahap 4 sebelumnya itu dengan total 85.000 sekian, dan juga diketahui Departemen Produksi Bagian Penggilingan dan Pemasaran itu GMH per unitnya sebesar 0,04. Selanjutnya itu akan dikalikan dengan total produksi per triwulan, sehingga didapatkan bagian penggilingan dan pemasakan dengan total DMH-nya sebesar 85.800 dengan total 2.573. Dan untuk seterusnya. Baik, saya akan menjelaskan lagi terkait tahap 7B, anggaran pemakaian tenaga kerja langsung tahun 2024 produksi tahu putih. Untuk caranya sama seperti tahap 7A sebelumnya, yaitu produksi didapatkan dari tahap 4 sebelumnya sebesar 5.000 sekian, dan juga itu per triwulan. Nah, selanjutnya kita ketahui bahwa bagian penggilingan penyaringan itu didapatkan sebesar 0,04 dan nantinya akan dikalikan dengan total produksi. Di sini saya akan menjelaskan tahap 8, yaitu menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung untuk produk tahu goreng tahun 2024. Jadi periodenya ada triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Untuk total DMH-nya itu ada di 7A. Upahnya itu ada di sebelum-sebelumnya. Kalau untuk bagian penggilingan dan pemasaran itu upahnya 5.000, untuk bagian penyaringan dan penggumpalan itu 5.000, untuk bagian pencetakan dan pendinginan itu 5.000, untuk bagian penggorengannya yaitu 3.000. Untuk biayanya itu didapatkan dari misalnya setiap bagian itu dikalikan. Jadi total DMH dikali upahnya menghasilkan
4.287.652 untuk bagian penggilingan dan pemasaran. Bagian penyaringan dan penggumpalan juga segitu, bagian pencetakan dan pendinginan juga segitu. Kalau untuk bagian penggorengan itu karena upahnya 3.000, jadi mendapatkan biaya 1.286.296. Jika ditotalkan mendapatkan 14.149.251. Untuk totalnya itu 56.597.002. Di sini saya akan menjelaskan tahap 8B, yaitu menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung untuk produk tahu putih tahun 2024. Jadi, periodenya itu ada triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Untuk total DMH didapatkan dari tahap 7B. Kalau upahnya itu, setiap bagian itu berbeda. Kalau bagian penggilingan dan pemasakan itu 5.000, bagian penyaringan dan penggumpalan itu 5.000, bagian pencetakan dan pendinginan 5.000, dan bagian penyimpanan atau gudang itu 3.000. Karena bagian penggilingan dan pemasakan, bagian penyaringan dan penggumpalan, bagian pencetakan dan pendinginan itu sama-sama 5.000, maka biayanya itu yang didapatkannya itu juga sama, yaitu 1.056.913. Kalau untuk bagian penyimpanan itu karena upahnya 3.000, mendapatkan biaya 317.074. Jadi kalau ditotalkan itu mendapatkan total biayanya itu 3.487.813. Jadi total keseluruhannya itu 13.951.251. Pada tahap 9 ini, kita akan melakukan perhitungan terkait dengan biaya overhead pabrik atau BOP. Pada tahap pertama perhitungan BOP, kita perlu menjumlahkan biaya depresiasi, biaya TKTL atau tenaga kerja tidak langsung, listrik, dan sebagainya pada tiap departemennya. Pada bagian penggilingan dan pemasakan, yang perlu didepresiasi adalah bangunan dan mesin. Dengan masing-masing, jumlah depresiasinya adalah Rp13.888.889 dan untuk mesin sebesar Rp1.033.820. Dengan biaya TKTL tidak ada dan listrik per tahunnya Rp788.315. Sehingga di total untuk pada bagian penggilingan dan pemasakan, biaya BOP yang dikeluarkan adalah Rp15.711.024. Perhitungan BOP tadi diterapkan ke semua departemen yang ada di pabrik tahu Janti ini, sehingga untuk bagian penyaringan dan penggumpalan memiliki total BOP Rp21.395.068, sedangkan untuk bagian percetakan dan pendinginan memiliki biaya overhead sebesar Rp17.829.982, dan yang terakhir pada bagian penggorengan yang memiliki biaya BOP sebesar Rp29.226.513. Setelah melakukan perhitungan BOP pada masing-masing departemen produksi, perlu dilakukan juga perhitungan BOP pada bagian gudang dan bagian pemeliharaan dan perbaikan. Pada bagian gudang atau yang kita sebut X di sini, ada biaya depresiasi bangunan, TKTL, dan listrik dengan totalnya sebesar Rp18.637.624. Kemudian untuk bagian pemeliharaan dan perbaikan atau yang di sini kita sebut dengan Y, terdapat biaya depresiasi sebesar Rp6.944.444, kemudian TKTL sebesar Rp6.000.000, lalu untuk listrik per tahunnya sebesar Rp548.735. Sehingga jika ditotal untuk BOP pada bagian pemeliharaan dan perbaikan ini adalah Rp13.493.179. Lalu kita lanjutkan dengan menghitung BOP tidak langsung dengan metode aljabar. Di sini sudah kami cantumkan terkait dengan rumus atau persamaan yang akan kita gunakan untuk melakukan perhitungan BOP tidak langsung ini. Di sini sudah kita dapatkan terkait dengan persamaan X atau gudang dan persamaan Y atau bagian pemeliharaan dan perbaikan. Untuk mendapatkan nilai X, kita perlu mensubstitusikan persamaan Y ke dalam persamaan X ini. Jika dituliskan akan menjadi
Rp637.624 ditambah 10% atau di sini kita jadikan 0,1 dikali dengan Rp13.493.179 ditambah 0,15X. Sehingga didapatkan nilai X adalah Rp20.291.311. Nah, kemudian kita akan lanjut menghitung terkait dengan variabel Y-nya. Karena sudah didapatkan variabel X, maka kita tinggal mensubstitusikan nilai X tersebut ke persamaan Y. Sehingga didapatkan 13.493.179 ditambah 0,15 dikali dengan nilai X-nya sebesar Rp20.291.311. Sehingga didapatkan nilai Y sama dengan Rp16.536.876. Selanjutnya kita akan menghitung terkait dengan BOP neto. Sebelum mulai melakukan perhitungan ini, kita perlu mengetahui selisih dari total BOP masing-masing departemen, dalam hal ini bagian gudang dan bagian pemeliharaan dan perbaikan, dan BOP tidak langsung yang barusan kita hitung. Nah, untuk yang pertama, bagian gudang. Tadi kita dapatkan total dari BOP-nya adalah Rp18.637.624. Kemudian dengan total BOP tidak langsungnya Rp20.291.311. Sehingga didapatkan selisihnya adalah Rp1.653.687. Lalu untuk selisih dari Departemen Perbaikan dan Pemeliharaan, di mana Rp13.493.179 dikurangi dengan BOP tidak langsungnya sebesar Rp16.536.876. Lalu kita tambahkan dan kurangkan pada masing-masing departemennya, sehingga didapatkan pada bagian gudang atau X, BOP netonya adalah Rp17.247.614, dan pada bagian pemeliharaan BOP netonya sebesar Rp14.883.189. Sehingga jika ditotal pada dua departemen tersebut, BOP netonya menjadi Rp32.130.803. Selanjutnya kita akan menghitung terkait dengan total BOP baik yang langsung dan tidak langsung pada masing-masing proses atau departemen. Pada proses 1 atau departemen 1, tarif dari BOP-nya adalah 243. Kemudian untuk proses 2 sebesar 277, lalu proses 3 sebesar 236, lalu proses 4 sebesar 333. Nah, pada tahap terakhir di tahap 9 ini kita akan melakukan perhitungan terkait dengan BOP pada tiap jenis produk. Di sini untuk tahu goreng didapatkan rencana produksi 1 tahunnya adalah 85.753 dengan masing-masing BOP tiap prosesnya seperti yang sudah tercantum. Lalu total BOP-nya menjadi 93.295.822, sehingga didapatkan BOP per triwulannya adalah Rp23.323.955. Diikuti juga dengan produk tahu putih, di mana untuk tahun ini berencana akan memproduksi sebesar Rp21.138, kemudian dengan masing-masing BOP yang sudah tercantum, sehingga mendapatkan total BOP sebesar Rp22.997.568, sehingga BOP per triwulannya adalah Rp5.749.392. Di sini saya akan menjelaskan tahap 10A, yaitu menghitung harga pokok produksi produk untuk produk tahu goreng tahun 2024. Untuk keterangannya itu triwulan 1 sampai triwulan 4. Rencana produksi itu didapatkan dari tahap 3. Untuk biaya-biayanya itu ada biaya bahan baku didapatkan dari tahap 6, biaya tenaga kerja langsung didapatkan dari tahap 8. BOP-nya itu didapatkan dari tahap 9. Jadi total HPP itu didapatkan dari biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah BOP.
Terus HPP atau unitnya itu didapatkan dari total HPP dibagi rencana produksi. Untuk setiap triwulannya itu sama, yaitu mendapatkan 2.318. Jadi laba yang didapatkan tiap produknya itu untuk tahu goreng ada 1.182. Di sini saya akan menjelaskan tahap 10B, yaitu menghitung harga pokok produksi produk untuk produk tahu putih tahun 2024. Untuk keterangannya itu triwulan 1 sampai triwulan 4. Untuk rencana produksinya itu ada di tahap 3. Kalau biaya bahan bakunya ada di tahap 6, biaya tenaga kerja langsungnya ada di tahap 8, BOP-nya di tahap 9. Jadi total HPP itu didapatkan dari biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah dengan BOP. Untuk HPP atau unitnya itu didapatkan dari total HPP dibagi dengan rencana produksi. Untuk tahu putih itu untuk HPP-nya itu sama, yaitu 2033. Jadi laba yang didapatkan tahu putih itu setiap produknya, setiap bijinya itu atau setiap bungkusnya itu sebesar 967. Baik, saya akan menjelaskan tentang tahap 13B, yaitu menghitung proyeksi laporan laba rugi tahun 2024. Nah, untuk keterangannya, pada volume penjualan per kilogram triwulan pertama sebesar Rp23.916, untuk triwulan kedua sebesar Rp23.794. Nah, ini didapatkan dari tahap 1 pada bagian tahap 1C, yaitu di menghitung forecast penjualan tahun 2024 volume penjualan per unit. Nah, untuk penerimaan penjualannya sendiri yaitu sebesar Rp81.313.219 dan triwulan kedua sebesar Rp80.899.955 dan seterusnya. Untuk harga pokok penjualan yaitu sebesar Rp4.351, yang mana ini didapatkan dari tahap 10A dan 10B, yang mana HPP-nya di tahu goreng dan tahu putih dijumlahkan yang menghasilkan Rp4.351. Untuk laba kotor dihasilkan dari penerimaan penjualan dikurang dengan harga pokok penjualan, yang mana menghasilkan Rp81.308.868. Begitupun seterusnya. Untuk laba operasi dihasilkan Rp81.308.868. Untuk laba sebelum pajaknya juga demikian. Untuk pajak progresif itu didapatkan dari Rp81.308.868 dikalikan dengan 5%, yang mana menghasilkan Rp4.065.443. Nah, untuk laba bersihnya sendiri yaitu Rp81.308.868 dikurangkan dengan Rp4.065.443 dari pajak progresifnya, yang mana menghasilkan Rp77.243.424 sebagai laba bersihnya.